Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Sentiskum. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial dari jurusan Pendidikan Geografi dengan saya Nabila Fazlia, NIM 324131018. Dan dengan saya Tere Cita Siregar dengan NIM 3242431001. Dengan saya Muhammad Rizky dengan NIM 32431310024. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul Analisis Kerentanan Bencana Banjir di Kota Medan tahun 2020. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ferry. Nah, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir. Kondisi ini dipengaruhi oleh kompleksitas faktor geologis, hidrologis, dan demografi yang membentuk karakteristik wilayah Nusantara. Bencana banjir tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga berdampak signifikan terhadap korban jiwa, kerusakan infrastruktur, degradasi lingkungan, dan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Banjir merupakan peristiwa meluapnya air daratan akibat tingginya curah hujan, kapasitas drainase yang terbatas, kondisi topografi datar, serta perubahan penggunaan lahan yang menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, peningkatan intensitas curah hujan ekstrim di wilayah utara Sumatera Utara menjadi salah satu pemicu utama terjadinya banjir tahunan. Selain itu, pertumbuhan kawasan pemukiman yang pesat dan tingginya laju alur fungsi lahan di sekitar bantaran sungai turut memperburuk kondisi banjir. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori wilayah tingkat risiko banjir tinggi. Berdasarkan laporan BPBD, Kota Medan tercatat lebih dari 30 titik banjir terjadi selama periode 2024-2025, terutama di wilayah Medan Belawan, Medan Maralan, Medan Labuhan, Medan Area, dan Medan Selayang. Banjir tersebut disebabkan oleh kombinasi curah hujan ekstrim, kondisi drainase yang tidak memadai, serta sedimentasi sungai di kawasan hilir. Peristiwa ini mengakibatkan ribuan rumah warga terendam, kerusakan sarana publik, dan terganggunya mobilitas masyarakat. Melihat tingginya frekuensi dan dampak banjir di Kota Medan, diperlukan kajian yang mampu memetakan tingkat kerentanan wilayah secara spasial dan terukur. Pendekatan sistem informasi geografis atau SIGE dinilai efektif untuk menganalisis faktor-faktor penyebab banjir melalui integrasi berbagai parameter seperti kemiringan lereng, ketinggian lahan, jenis tanah, curah hujan, dan tutupan lahan, dan kerapatan sungai. Hasil analisis spasial ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya mitigasi bencana dan perencanaan tata ruang Kota Medan yang lebih adaptif terhadap risiko banjir. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi risiko banjir di Kota Medan agar risiko tersebut dapat dikurangi melalui perencanaan tata ruang. Masyarakat dan pemerintah juga diharapkan mampu mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang kembali ataupun menjadi lebih besar dari banjir yang pernah melanda sebelumnya. Nah, selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, selanjutnya itu tujuan dari penelitian itu untuk memetakan tingkat risiko banjir secara spasial, mengidentifikasi faktor penyebab banjir, dan merumuskan rekomendasi mitigasi berbasis data. Metode yang kami gunakan adalah metode kuantitatif, yang mana kami menggunakan data dari Inagri Portal yang berupa data Denas dan data dari USGS yaitu Citra Lansa, yang mana kami mengambil 5 parameter untuk mengukur kerentanan banjir ini. Nah, jadi yang pertama itu kami menggunakan parameter kemiringan lereng, tutupan lahan, jenis tanah, dan curah hujan, serta buffer sungai. Nah, kemudian untuk tahapannya data ini akan kami scoring dan kami bobotkan, lalu kemudian kami overlay. Lalu selanjutnya itu di sini kan ada pemetaan kemiringan lereng, yang dimana Kota Medan berada di timur laut Sumatera Utara dan didominasi dataran rendah bagian utara, serta wilayah bergelombang ringan sampai rendah sedang di bagian selatan. Ketinggiannya itu 2-37 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah kota memiliki kemiringan 0-15%, terutama di daerah Medan Belawan, Medan Deli, Medan Timur, dan Medan Area. Kondisi ini menyebabkan rentannya Kota Medan itu terhadap banjir karena topografinya yang didominasi oleh
juga dipicu oleh faktor lain seperti urbanisasi tinggi dan kapasitas drainase terbatas menyebabkan genangan sering terjadi saat hujan. Nah, pada wilayah selatan Medan, tepatnya di Medan Johor, lalu Medan Tuntungan memiliki kemiringan 15 sampai 45%. Nah, yang mana hal itu berfungsi sebagai zona hulu, tetapi aliran permukaan yang cepat meningkatkan tetap menyebabkan meningkatnya resiko banjir. Lalu selanjutnya itu ada peta jenis tanah, yang mana kota Medan itu didominasi oleh 4 jenis tanah, yaitu aluvial, andosol, laterit, fosforit merah, kuningan. Yang mana tanah aluvial ini berada di bagian utara sampai tengah. Nah, itu memiliki infiltrasi yang rendah sehingga sangat rentan banjir. Lalu ada tanah andosol dan fosforit ini di bagian selatannya itu berporositas lebih baik, berfungsi sebagai daerah resapan. Nah, perbedaan tanah ini berpengaruh langsung pada tingkat kerentanan banjir. Lalu selanjutnya ini ada peta penggunaan lahan, yang mana dari hasil peta ini setelah dianalisis, hasilnya sekitar 65% wilayah kota didominasi lahan terbangun seperti pemukiman, industri. Nah, ruang terbuka hijau hanya sekitar 14% dan terus berkurang. Dominasi lahan terbangun menurunkan infiltrasi dan meningkatkan limpasan permukaan. Pinggiran kota seperti Medan Tuntungan, Medan Johor masih memiliki area pertanian dan perkebunan, namun tekanannya tinggi akibat urbanisasi. Lalu selanjutnya itu ada peta curah hujan. Nah, curah hujan tahunan kota Medan itu berkisar 2000 sampai 2500 mm per tahun. Nah, dan ini datanya dari Badan Meteorologi tahun 2023. Nah, curah hujan tinggi memperbesar limpasan permukaan dan memicu banjir, khususnya di wilayah padat penduduk dan tanah berinfiltrasi rendah. Lalu selanjutnya itu ada peta bawah sungai. Nah, kota Medan dilintasi beberapa sungai besar seperti Sungai Deli, Sungai Bambura, dan Sungai Belawan. Nah, dari hasil analisis bawah ini terindikasi luasannya itu 25 sampai 125 meter, yang mana pada zona 25 meter itu yang berwarna merah, resikonya itu tinggi, sering terjadi genangan akibat elevasi rendah, sedimentasi, dan padatnya pemukiman. Lalu banyak pemukiman berada dalam radius kurang dari 100 meter dari sungai. Medan Tembung memiliki banyak pemukiman dekat sungai yang terindikasi kerentanannya itu tinggi. Lalu selanjutnya itu dari hasil ini tadi kan saya sampaikan bahwa akan kami scoring dan bobotkan lalu kami overlay. Nah, jadi ini adalah peta hasil kerentanan banjir kota Medan tahun 2025, yang mana hasil analisis overlay berbobot ini kami kategorikan menjadi 5: sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi, atau tidak rentan, cukup rentan, dan sangat sempurna. Nah, jadi zona dengan tingkat kerentanan sangat tinggi tersebar pada wilayah Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Sedangkan area Medan Tuntungan dan Medan Johor tergolong rendah karena kondisi topografi yang lebih tinggi dan vegetasi rapat. Nah, peta kerawanan banjir kota Medan tahun 2025 ini menggambarkan persebaran tingkat risiko banjir di seluruh wilayah administrasi kota Medan berdasarkan hasil analisis spasial berbasis C. Nah, adapun wilayah dengan kerawanan banjir yang rendah hingga sangat rendah itu ditandai dengan yang berwarna hijau. Nah, relatif terbatas dan umumnya berada di bagian tengah dan barat, umumnya dengan elevasi yang lebih tinggi dan sistem drainase yang lebih baik. Nah, secara keseluruhan peta ini mengonfirmasi bahwa banjir di kota Medan tahun 2025 merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor alam dan aktivitas manusia seperti urbanisasi yang cepat, perubahan tutupan lahan, serta menurunnya kapasitas resapan air. Oleh karena itu, hasil analisis ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dan daerah dalam merumuskan strategi mitigasi dan kebijakan tata ruang yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana banjir di masa yang mendatang. Lalu selanjutnya itu kesimpulannya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kesimpulan utama dapat bisa kita lihat pada monitor ini faktor alam. Yang pertama ada topografi datar, yang kedua ada curah hujan dari 2000 sampai 2500 mm per tahun,
tanah aluvial dengan infiltrasi rendah menciptakan kondisi ideal untuk genangan. Yang kedua ada juga faktor manusia. Alih fungsi lahan sekitar 65% yang sudah terbangun menjadi sepadan sungai dan minimnya ruang hijau sebesar 14%.